Seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati masing-masing. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian Bagimu Tuhan Nyanyianku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dunia
Inilah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini adalah hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat pertama sampai dengan 12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pengertianku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kebenaran dan kasih dan damai
mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu yang kedua setelah Epifani, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1, ayat 43 sampai ayat 51. Saya akan membacakan bagi kita, marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya,
Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, saya pernah mengikuti suatu pertemuan. Peserta dalam pertemuan itu berasal dari berbagai daerah. Ada satu sesi di mana pertemuan itu kemudian dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang bertujuan agar setiap peserta dapat berkenalan dan berinteraksi dengan lebih akrab. Saya masuk di salah satu kelompok. Semua orang mendapat giliran untuk memperkenalkan diri dan bercerita tentang dirinya. Tibalah giliran saya untuk memperkenalkan diri dan mengungkapkan kesan saya mengenai kegiatan tersebut. Saya memperkenalkan diri dengan nama lengkap, asal gereja, serta daerah asal. Saat saya sedang berbicara, salah seorang peserta tiba-tiba berkata, "Kok seperti bukan orang Batak ya? Suaranya pelan sekali." Semua orang tiba-tiba tertawa dan meminta saya untuk berbicara dengan suara yang lebih keras. Ternyata banyak orang yang memiliki pandangan umum kalau orang Batak itu berbicara suaranya pasti keras. Ini namanya stereotip. Dan kita semua mungkin juga memiliki pandangan semacam ini. Meski bukan bermaksud rasis, tapi kita umumnya punya pandangan sendiri tentang orang-orang dari suku tertentu atau daerah-daerah tertentu. Pandangan semacam itulah yang ditunjukkan oleh Nathanael dalam teks khotbah kita pada hari Minggu ini. Filipus mengajak Nathanael untuk bertemu dengan Yesus. Ketika Filipus mengatakan bahwa ia telah menemukan Mesias, yakni Yesus, anak Yusuf dari Nazaret, Nathanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Apa yang diucapkan oleh Nathanael ini adalah pandangan umum orang pada masa itu. Ketika dikatakan Yesus orang Nazaret itu adalah Mesias, orang-orang ragu. Mengapa Mesias itu tidak datang dari Yerusalem atau dari Yeriko atau mungkin dari kota-kota besar lainnya? Mengapa harus dari Nazaret, kota kecil itu? Menarik bahwa Yesus tidak marah dengan perkataan Nathanael ini. Yesus malah merespon dengan positif dengan mengatakan, "Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus melihat sikap polos Nathanael itu sebagai suatu hal yang positif. Sebenarnya itu sekaligus merupakan sindiran bagi kebanyakan orang Israel kala itu, terutama kalangan Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nathanael dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat adalah sama-sama orang Israel. Mereka juga adalah orang yang sama-sama tekun mempelajari kitab suci. Perkataan Yesus tentang Nathanael bahwa ia melihatnya di bawah pohon ara menunjukkan Nathanael adalah orang yang tekun mempelajari kitab suci. Mungkin karena pada masa itu orang-orang biasa mempelajari kitab suci di bawah pohon ara. Sikap Nathanael yang lugu dan jujur itulah yang kemudian direspon secara positif oleh Yesus. Sikap yang ditunjukkan oleh Nathanael ini berbeda dengan kebanyakan sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang penuh kemunafikan. Nathanael pada awalnya meragukan Yesus sebagai Mesias hanya karena Yesus berasal dari Nazaret. Menurutnya, dan mungkin kebanyakan orang pada masa itu beranggapan Mesias harusnya datang dari kota besar, paling tidak harus datang dari Yerusalem, karena dari Yerusalemlah hadir begitu banyak orang-orang atau para nabi. Rasanya tidak mungkin Mesias, Raja yang agung itu yang sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi datang dari Nazaret, kota yang kecil. Bahkan kita juga menemukan orang-orang Nazaret sendiri menolak kehadiran Yesus sebagai seorang Mesias
karena tahu bahwa Yesus adalah anak Yusuf tukang kayu itu. Namun hal yang luar biasa di dalam diri Nathanael adalah perubahannya dari yang ragu kemudian menjadi mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah yang berbeda dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat tidak ragu untuk datang kepada Yesus. Namun mereka tidak pernah mau menerima Yesus. Hati mereka tetap memberontak sekalipun mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sikap Nathanael yang berubah dari ragu menjadi percaya diperlihatkan dengan pengakuannya di ayat 49 ketika ia mengatakan, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Pengakuan ini meniadakan keraguan yang sebelumnya ada dalam diri Nathanael. Dan selanjutnya di ayat 50, Yesus menjanjikan bahwa Nathanael akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang dia lihat pada saat itu. Dan hal itu benar-benar dialaminya ketika dia menjadi murid Yesus. Nathanael yang dikenal juga dengan nama Bartolomeus mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya. Ia benar-benar melihat banyak hal yang jauh lebih besar. Ia melihat Yesus membuat begitu banyak tanda mujizat. Ia dan juga para rasul lainnya bahkan menerima dan punya pengalaman menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan berkhotbah di hadapan banyak orang. Kita melihat bahwa perkataan Yesus benar-benar digenapi dalam hidup Nathanael. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana Nathanael yang oleh percayanya kemudian melihat banyak hal-hal besar dalam hidupnya, kita juga meyakini bahwa setiap orang percaya juga akan melihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Tuhan sudah melakukan hal itu di dalam kehidupan banyak orang percaya di segala zaman. Kita percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hal yang terbesar yang kita lihat dalam kehidupan kita adalah karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang menebus kita dari segala dosa. Kita percaya juga bahwa selain keselamatan itu, Allah juga melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan dapat memakai hal-hal yang menurut dunia ini tidak ada apa-apanya, yang menurut dunia ini adalah hal yang sepele. Tuhan dapat menjadikan semua itu menjadi bagian dari pekerjaan yang besar. Karena itu, ketika dunia meremehkan atau meragukan dirimu, percayalah bahwa Tuhan dapat memakai kehidupan kita untuk suatu pekerjaan yang besar. Bahkan ketika yang meragukan dirimu itu adalah dirimu sendiri, Tuhan juga tetap dapat mengubah semuanya. Tuhan tetap dapat memakai kita untuk menjadi bagian dari pekerjaan yang besar. Yang perlu kita lakukan adalah kita mau mengenal diri kita. Dan yang terutama juga kita mau mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Nathanael berubah percaya setelah dia tahu bahwa Yesus mengenalnya. Maka kita pun dipanggil untuk menyadari bahwa Tuhan mengenal siapa diri kita, bahwa Tuhan mengenal segala kekurangan kita, dan Tuhan tahu apa yang dapat Dia pakai di dalam kehidupan kita. Yang terpenting kita mau untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Sama seperti Nathanael yang pada akhirnya melihat pekerjaan-pekerjaan besar di dalam kehidupannya. Maka kita juga akan melihat Tuhan memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan besar di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk segala berkat dan karunia yang Engkau berikan bagi kami. Terlebih kami dapat melaksanakan ibadah kami, sekalipun kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau tetap berkenan untuk setiap
pujian yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami seluruhnya Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, dari manapun kami mengikuti peribadahan ini. Kiranya Engkau tetap mempersatukan kami dalam kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu HKBP di Seresot Tanjung Priok, untuk gereja-Mu HKBP Tanjung Priok, HKBP Volker, dan HKBP Gading Indah, serta seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Kiranya Engkau yang memberkati kami seluruhnya, memberkati gereja-Mu agar pelayanan gereja dapat berjalan di tengah-tengah segala keterbatasan yang terjadi pada saat ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu, memberikan kepada kami perlindungan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan segala pekerjaan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang merindukan kesembuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka melalui setiap perobatan yang mereka terima. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka, agar jemaat-Mu tidak berputus asa, agar kami tetap hidup dalam pengharapan yang Engkau berikan bagi kami. Yakinkan kami bahwa Engkau akan memakai kami untuk setiap pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan perlindungan bagi kami, agar kami dapat melakukan pekerjaan yang Engkau berikan bagi kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.